Nama lengkapnya Solihin Abu Izzuddin. Lahir di Kebumen 17 Maret 1971. Alamatnya di Jalan Semarang nomor 8, Teguh Jajar, Plumbungan, Karangmalang, Sragen. Hobinya menginspirasi orang lain pada kebaikan. Iya, sama-sama saya. Istri beliau Ibu Monika Ratna Astuti. Lahirnya tahun 73, sama seperti saya. Anak ada 6, sekedar info anak beliau ada 6, semuanya di Solo ya Ustaz ya, sama seperti saya juga. Sudah orang tua saya. Kok saya baru baca. Pendidikannya kebanyakan beliau habiskan di Kebumen, Purworejo, dan menyelesaikan di 3 program di Perkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran UMS Surakarta. Khususnya pendidikan khusus Institut Dakwah Islamic Studies Ma'had Al-Bina Surakarta. Aktivitas beliau saat ini yaitu inspirator, penulis buku-buku bestseller motivasi pengembangan diri, konsultan keluarga dan konsultan pengembangan diri, konsultan spiritual problem solving untuk instansi dan lembaga, direktur Zero to Hero Training Center, ketua Dewan Pembina Yayasan Peduli Pendidikan Cerdas Tanpa Batas, penasehat Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI). Berikut bisa dilihat CV Ustaz di screen. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan. Bila setiap tempat adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Satu orang yang mengajariku satu ilmu, dialah guruku. Guruku, salamku, ku haturkan padamu. Guruku, terima kasih segala jasa-jasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Syawal semakin dekat. Semoga kita masih rajin mengaji. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aminnya mana? Amin. Alhamdulillah, hari ini hari kedua di Kamus Kajian Muslimah. Semoga ini akan tetap membawa kita menjadi orang-orang yang berkah, yakni orang yang selalu dirahmati, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Satu hal penting, ibu-ibu dan saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, kita marilah menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan, yakni memiliki hasasiah untuk menangkap setiap momentum kebaikan, yakni kita mulai dengan kita membersihkan hati kita dengan zikrullah, yakni misalnya mari kita selain tadi sudah baca Quran, baca subhanallah walhamdulillah wala
zikir itu ada menjadi doa lil ibadah, yang nanti kita akan mempelajari bagaimana hikmah-hikmah ataupun ibrah dalam Al-Quran. Itu salah satu fondasinya adalah dengan zikrullah, supaya kalau hati itu bersih maka dia tidak pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, kalau hati bersih maka dia akan senang dalam pembelajaran. Kalau hati bersih akan mudah menerima kebenaran, dan kalau hati bersih maka dia akan semangat dalam berbagai kebaikan, dan itulah sesuatu yang kita rindukan. Tadi ini sudah disampaikan. Saya sebenarnya seorang guru TK dan mengambil profesi itu karena saya terinspirasi oleh sahabat-sahabat saya ke Jepang, bahwa ternyata jadi guru di Jepang itu syaratnya, guru TK itu syaratnya profesor. Kenapa? Karena memang tidak mudah mengajar anak TK, meletakkan fondasi keimanan, fondasi pendidikan dan sebagainya. Nah, ini profesi yang saya jalani sebagai sahabat ayah, dan semoga nanti ada di part ini bapak-bapak yang mungkin mau mengambil peran menjadi sosok ayah dalam sekolah, dan semoga nanti ikut membantu para bunda untuk mengantarkan anak-anaknya ke surga insyaallah. Allahumma amin. Ini beberapa buku yang kami tulis supaya nanti juga menjadi modal dan model kita dalam belajar, yakni sebuah proses perjalanan, karena kita nanti ingin mengkaji sirah nabawiyah dalam bentuk yakni sunnah-sunnah. Kita mulai dari Z, zero, W, to win, dan H, happy ending full barokah. Di sini dimulai dengan berhitung mulai, maju jalan, istirahat di surga, insya Allah. Ini dimulai dengan muhasabah, mujahadah, husnul khatimah. Itu sebuah proses yang kita buat dalam karya yang kami tuliskan, dan ketika nanti suatu saat kita bahas The Great Power of Mother, di saat seorang anak berjuang, seorang ibu berjuang dengan doanya di Masjid Kampus UGM. Ini ibu dalam siluetnya, anaknya berjuang di sebelah sana, nah ibunya berdoa. Nah, ketika sudah sukses, bantulah yang lain, dan tolonglah saudara kita di Palestina yang sedang berduka. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan, deadline your life. Ingat mati agar hidup lebih berarti. Dan itulah menulis sebagai gagasan dan cita-cita. Semoga nanti yang kesempatan membaca bukunya, karena setiap buku ada trainingnya dan setiap training ada bukunya. Semangat kita masih sama. Siapa Kairo? Saya. Sudah semangat. Siapa Kairo? Saya. Kairo ya, hidup enak, rezeki oke, Allahumma amin. Dan tema kita, karena waktunya terbatas, kita akan bahas tentang leadership lebah. Nah, supaya memudahkan kita memiliki inspirasi mengambil sesuatu dari ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah berupa firman Allah, dan ayat kauniyah berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah. Fondasinya sederhana, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, yang artinya berpikirlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Ini supaya nanti kita menjadi orang-orang yang bisa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan semua ini di alam semesta dengan sia-sia. Seekor lebah, seekor nyamuk, seekor lalat, semua memiliki makna, semua memiliki nilai. Kuncinya adalah hati kita bersih, maka kita akan terinspirasi untuk melihat ayat-ayat Allah di alam semesta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari makhluk Allah yang bernama lebah. An-Nahl dalam surat yang ke-16 dalam Al-Quran, nanti kita bisa baca dalam ayat yang ke-68 dan 69. Jadi bersama-sama nanti kita belajar, bersama-sama kita mengambil inspirasi, bersama kita mengambil
intisari, bersama kita mengambil motivasi, bersama kita mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah nanti akan hamparkan untuk kita. Jadi tugas kita adalah bersama-sama belajar Iqra. Bacalah ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, yakni ayat kauniyah tentang lebah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Ya, nanti bisa dibaca surat An-Nahl, silakan dibuka ayat ke 68. Surat yang ke-16 ayatnya ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutam wa minas syajari wa mimma ya'ishun. Saya ulangi. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'ishun. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-68 Allah berfirman, wa auha rabbuka, dan kami dan Tuhan mewahyukan ilan nahli, kepada nahl, kepada lebah, anittafidi, buatlah minal jibali, dari gunung-gunung buyutan, sebagai rumah, wa minas syajari, dan di pohon-pohon, jadi Allah memerintahkan wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan, dan hendaklah wahai lebah engkau buatlah rumah-rumah atau pohon-pohon atau sarang-sarang di bukit-bukit, di pepohonan, lalu di kekayuan dan tempat-tempat yang ada di rumah-rumah yang dibikin manusia. Kemudian summa kulli min kulli samarat, kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan. Jadi ini perintah Allah untuk lebah untuk memakan dari tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu. Fasluki subula rabbiki, fasluki, berjalanlah, subula, di jalan rabbiki, dululah jalan yang menunjukkan, yang telah dimudahkan. Kemudian yakhruju min butuniha, dari perut-perutnya keluarlah syarabun, minuman, mukhtalifun, yang berwarna-warna, alwanuhu, ya, berwarna-warna dan terdapat obat bagi manusia, fihi shifaa'un linnas, jadi di dalam apa yang ada dalam diri lebah itu menjadi sebuah obat bagi manusia. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Saudariku sekalian yang dirahmati Allah, ketika membaca ayat seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan kita, bagaimana Allah menciptakan makhluknya supaya kemudian kita mengambil inspirasi, supaya kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, yakni bagaimana kita belajar dari makhluk yang kecil tapi mendapatkan inspirasi yang besar. Ini dalam ayat Al-Quran surat
An-Nahl ayat 68 sampai 69. Berikutnya dalam hadis. Jadi kalau kita belajar ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, langsung diumpamakan dengan orang mukmin. Masalul mu'mini masalun nahlati. Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. In akalas thayyiban. Jika dia makan yang baik. Wa in wadoat thayyiban. Jika dia bertempat tinggal, ya, dia pun bertempat tinggal yang baik. Wa in waqa'at ala hudi, wa in waqa'at ala hudin nahri lam tuksiruhu. Jadi ketika berada di sebuah tempat dia tidak merusak, ya. Masalul mukmin, perumpamaan orang beriman, karena perumpamaan banyak sekali, nanti ada seperti pohon kurma. Ini salah satunya. Masalul mukmin masalun nahlati, seperti lebah in akalat thayyiban. Jika dia makannya baik. Kalau dalam sebuah hadis katakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa in wadoat thayyiban. Jika dia bertempat tinggal, ya, memakan kemudian dia mengeluarkan, atau dalam tempat yang lain di hadis diterjemahkan bertempat tinggal, ya. Jadi ini mengeluarkannya. Kemudian wa in waqa'at ala audi nafirin lam tuksirhu. Hadis rawahu Baihaqi, dan ada yang mengatakan rawahu Tobroni. Jadi banyak riwayatnya. Ini salah satu saja. Jadi perumpamaan seorang mukmin seperti seekor lebah. Jika ia makan sesuatu yang baik, jika mengeluarkan sesuatu yang baik, jika hinggap di dahan, dia tidak mematahkannya dan tidak rusak atau merusakkan. Jadi dalam bahasa Arab kadang ada yang menerjemahkan wadoat itu bertempat tinggal, ya, ada yang menyatakan sebagai apa yang dikeluarkan. Ya, ini istilah dalam menerjemahkan. Tapi yang kita ingin ambil intisarinya adalah nanti bagaimana seekor lebah sesungguhnya sesuatu perumpamaan agar kita jangan kalah oleh lebah, yakni mampu membuat sesuatu yang sangat bernilai, yakni menjadi ibrah untuk kita semua. Ini pelajarannya sangat berharga. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin menggambarkan profil bagaimana Rasulullah terlebih dahulu yang sudah menerapkan apa yang sudah beliau sabdakan. Jadi sebelum jauh-jauh beliau menerangkan tentang sosok lebah, beliau membuat sebuah kehidupan yang atas skenario Allah. Ini menjadi inspirasi buat kita, supaya nanti memudahkan kita memiliki mapping life atau gambaran hidup. Ini kita lihat Rasulullah umur 12 tahun sudah menerapkan ilmu lebah, yakni beliau hidup sebagai seorang yang bekerja secara intensif. Maksudnya adalah bekerja dengan sistem magang. Dan ini menunjukkan nanti dalam ayat Al-Quran tentang kemandirian lebah. Kemandirian seorang muslim, mukmin, muslimah ini sudah mampu hidup karena beliau menjadi anak yang yatim piatu. Umur lahir sudah yatim, 6 tahun yatim piatu, 12 tahun menjadi penggembala kambing. Yang kedua, beliau 17 tahun sudah menjadi seorang manajer dengan usaha mandiri dan menjadi pedagang tingkat regional, jadi antar negara. Kemudian beliau umur 25 tahun sudah memiliki usaha sendiri dan aliansi dengan para investor. Ini gambaran nanti seekor lebah punya komunitas, punya sebuah sistem yang luar biasa, dan Rasulullah sudah menerapkan jauh-jauh sebelum mensabdakan. Umur 37 tahun beliau peduli dengan masalah akhlak, sosial, dan ekonomi masyarakat. Umur 40 tahun beliau berdakwah dengan cara meluruskan tata cara dan moralitas bisnis umat. Artinya nanti kalau kita belajar dari Rasulullah, kita akan punya gambaran praktikumnya, tidak sekedar teorinya langsung ada dalam kehidupan beliau.
Rasulullah juga membangun pasar usia 53 tahun dan usia 63 tahun beliau memastikan bahwa umatnya tidak tersesat dalam praktek riba. Nah, kenapa? Karena tadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rasulullah mengajarkan agar umatnya memakan dari yang halal, mengeluarkan yang halal, tempat tinggalnya juga tempat tinggal yang baik, dan juga selalu berada di dalam posisi, kalau bahasa motivasinya adalah tegas dalam prinsip, simpati dalam penampilan. Jadi mampu seperti lebah, dia diserang, ketika diserang dia balas dengan serangan yang mematikan atau yang membuat orang lebam-lebam ini. Nah, ini cara belajar dari lebah. Nah, kenapa kita mempelajari leadership ini? Karena nanti cara kita, kalau kemarin teman-teman mengajarkan ada belajar ilmu manajemen tapi dengan belajar ilmu sekolah atau dengan ilmu perusahaan supaya digabungkan. Nah, belajar ilmu lebah kita akan menemukan bahwa Rasulullah tadi 12 tahun sudah mandiri. Lebah mandiri dan kita juga harus mandiri sebagaimana seorang da'iyah muslimah, dia tidak boleh menggantungkan kepada orang lain tetapi hanya kepada Allah, yakni dengan doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Itu disingkat duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, itu berarti doa sebagai fondasi, usaha sebagai jalan, ikhtiar memilih jalan yang tepat, yang paling pas, yang paling prioritas, kemudian tawakal itu menyerahkan hasilnya pada Allah. Berikutnya Rasulullah, nah ini menemukan sisi kehidupan Rasulullah dalam kepemimpinan prophetic leadership-nya. Jadi leadership Rasulullah itu ditunjukkan sejak kecil, sejak usia bayi. Beliau di asuhan Halimatus Sa'diyah, kemudian usia 6 tahun dikembalikan, usia 12 tahun sudah menjadi seorang yang siap bekerja, dan itulah sisi seorang pemimpin yang disiapkan oleh Allah. Nah, karena Rasulullah disiapkan oleh Allah, kita yang menyiapkan kepemimpinan kita sebagaimana Rasulullah SAW, termasuk anak-anak kita. Dan kemudian mampu memaknai kemandirian kerja dengan sistem magang atau internship. Jadi kita bekerja, berusaha awalnya adalah magang, akhirnya bisa menang, yakni dengan cara punya usaha sendiri dan itu tidak menggantungkan pada orang lain, sehingga bisa dakwah kapanpun, dimanapun, tidak tergantung oleh orang lain. Ini yang akan kita temukan. Ini perspektif dalam Sirah Nabawiyah bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah sendiri mengatakan, beliau tidak malu. Aku dulu menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Jadi seorang pemimpin tidak khawatir dengan kondisi masa lalunya karena beliau mengawali dengan kebaikan, yakni menjadi seorang penggembala kambing. Dan para nabi rata-rata penggembala kambing. Ya, maka ada, kalau kita mau mendidik anak-anak kita, bahkan ada seorang dosen mengajari muridnya ataupun mengajari anaknya dengan metode kandang kambing, padahal beliau mau mengajari matematika untuk mengajar berhitung. Nah, ternyata dengan kita belajar Rasulullah dari sisi penggembalaan kambing, nanti akan bisa menemukan bagaimana ilmu matematika, termasuk nanti ketika belajar tentang lebah menghitung tawon jumlahnya berapa. Ya, itu nggak pernah ketemu ya karena saking banyak. Nah, inilah maka dari nanti kita belajar dari lebah dan dari sirah Nabi, kita akan menemukan bagaimana Rasulullah memiliki selera yang tinggi dan kehalusan perasaan dengan kemampuan bekerja tanpa menjadi beban. Ini sosok lebah yang akan kita pelajari bersama sirah Nabi yang sudah kita miliki, yakni beliau punya selera yang tinggi. Jadi orang muslim mukmin ini punya kehalusan perasaan, tidak mau menjadi orang yang tangan di bawah, tapi dia tangan di atas. Dia ingin memiliki izzah, kemuliaan. Yang kedua, nikmal malu soleh, birojulin soleh, atau harta terbaik adalah yang diperoleh melalui usaha sendiri. Halal itu menenteramkan, izzah itu memuliakan. Jadi kita akan mulia kalau kita hidup dengan sebuah izzah, kemuliaan, yakni kita memiliki harta yang halal, dan insya Allah juga berbarokah kalau kita
gunakan di jalan Allah. Dan yang ketiga, juru dakwah. Kita belajar dari lebah, ini baru awalnya, nanti rinciannya. Tidak akan ya, juru dakwah tidak akan dihargai dakwahnya jika menjadikan dakwahnya sebagai sumber penghasilannya. Jadi kita perlu, setiap kita nahnu muslim qabla kulli syai'in, kita adalah muslim sebelum profesi apa yang lain. Isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa nyong kiye wong Islam, itu kata orang Banyumas dia. Jadi saksikan keislaman kita di hadapan publik. Kemudian nahnu du'at qabla kulli syai'in, kita adalah dai sebelum yang lain. Nah, ini inspirasi dari lebah diterapkan oleh Rasulullah menjadi juru dakwah yang punya izzah, beliau punya penghasilan sendiri sehingga dakwahnya dihargai. Tapi kalau beliau dakwahnya tidak punya istiqlaliyah, tidak punya kemandirian, tidak punya modal, akhirnya dilecehkan dan ditolak. Kamu kok dakwah, wong hidup saja susah kok dakwah. Dakwah itu adalah milik orang yang sudah mampu untuk menegakkan kepala, menegakkan punggungnya, dan kemudian melangkah dengan gagah, tak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah. Siapa Khairul? Saya. Nah, gitu. Selanjutnya, masih dalam kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau menjadi seorang leader. Nah, kita nanti belajar dari lebah. Lebah itu mencari tempat, nanti ada. Jadi kalau lebah itu terbang mencari tempat-tempat yang bisa untuk bersarang, pet find. Nah, mencari alur. Nah, mencari tempat yang subur sebagaimana Rasul ketika jadi penggembala kambing. Jadi ya hampir sama. Jadi sama, kita kalau mau punya tempat tinggal, kita cari tetangga sebelum bikin rumah, cari teman dalam perjalanan, cari kawan sebelum pernikahan. Cari jodoh yang soleh-solehah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, directing, artinya mengarahkan. Jadi kalau ada pimpinan lebah, dia mau pergi kemana, dia mencari tempat dulu. Setelah dipastikan tempat itu subur, tempat itu baik, banyak bunga-bunganya, banyak pepohonan yang bagus, banyak kayu-kayu, banyak nektar dan sebagainya, itu semuanya dicari, kemudian dibawa semuanya. Nah, itulah kalau kita bahasakan dengan dakwah, kita bawa semuanya untuk dakwah, bukan kita tinggalkan keluarga dalam rangka dakwah. Maka yang mungkin keluarganya dereng masih di Indonesia, mungkin suatu saat bawa ya, seperti lebah itu satu rombongan ya, satu komunitas. Yang ketiga, mengontrol. Jadi pimpinan lebah itu punya manajemen yang bagus, leadership yang oke, yakni mengontrol, mengawasi, sebagaimana Rasulullah menggembalakan kambing, bukan 1-2 kambing, tapi ribuan kambing, dan itu beliau mengontrol supaya tidak ada yang hilang, tersesat, atau termakan oleh harimau yang tidak terpisah dari kelompok. Nah, ini ada prinsip leadership dan melindungi dari semua gangguan. Jadi lebah itu bisa melindungi anggotanya, melindungi anak buahnya, melindungi prajuritnya dari gangguan, dan kita juga mencontoh sebagaimana Rasul menggembalakan kambing. Ini cara mudah nanti, oh ternyata ilmu lebah bisa diterapkan dalam kepemimpinan sebagaimana Rasul menerapkan dalam kehidupan ketika masa mudanya ini menjadi penggembala kambing. Dan yang kelima, kita belajar seperti Rasulullah belajar ketika menggembala kambing, beliau melihat alam semesta, dan kita pun bisa belajar dari para lebah yang itu mengikuti wahyu dari Allah. Masya Allah. Jadi ada kemarin waktu di Jogokaryan ada cerita-cerita di Indonesia itu ada orang yang mengaku nabi gara-gara menerima wahyu. Saya mendapatkan wahyu, saya layak jadi nabi. Sementara lebah, dia menerima wahyu dari Allah, tapi nggak ngaku nabi. Jadi kadang-kadang orang, saya dapat wahyu, alah lebah aja dapat wahyu nggak ngaku nabi. Nggak ada nabi lebah. Nah, oke ya. Jadi kita belajar dari sini untuk memiliki fondasi dalam mengambil ayat-ayat Allah. Selanjutnya, kita Rasulullah dalam kehidupan beliau juga pernah mengalami kegagalan, supaya kita juga nanti ketika gagal tidak nangis, tapi juga tidak
khawatir. Ini contoh yang dialami hidup yang susah di kota ya. Orang hidup susah di kota ini, mau nyebrang aja susah. Ya, karena nggak punya skill, nggak punya keberanian, nggak punya ilmu pengalaman. Ini orang yang hidupnya susah. Gimana caranya biar bisa? Kayaknya cuma wah, jelas. Harus diambil ke sumber aslinya ya. Jadi hidup susah di kota ya. Susah. Nggak ada. Sudah dilewati aja karena susahnya. Ya, susah. Oh ini ketemu. Susah menyerah. Jadi ini contoh saja bagaimana orang yang tidak mau belajar atau tidak punya ilmu. Ya, susah sekali. Nah ini gambaran pentingnya kita belajar sekecil apapun dari siapapun, dari manapun, dan memiliki keberanian untuk menerapkan ilmu dengan cara yang baik dan benar. Mana ini salahnya damai tidak bisa mencapai tujuan. Nah, ini. Nah, ada orang bisa menyeberang dengan cara yang luar biasa. Terinspirasilah dia. Oh gitu ya. Ya coba. Nah ini cara belajar. Ternyata belajar itu perlu istiqomah. Nah, ya. Gara-gara nggak berani mencoba dengan sebelum berani. Nah, oleh karena itu kita masuk ke tema utamanya. Jadi mengubah paradigma dalam belajar, jangan sampai belajar cuma setengah-setengah akhirnya nggak dapat apa-apa. Tadi dalam hadis dikatakan ya, perumpamaan orang beriman seperti lebah makan dari yang bersih, mengeluarkan yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau tidak mematahkan apa yang dihinggapinya. Nah, kalau kita tidak mengubah cara berpikir seperti tadi gambar tadi, maka tidak mungkin kita mampu mengubah dunia. Jadi kita harus mulai dengan perubahan cara melihat sesuatu. Jangan melihat lebah seperti biasa, tapi lihatlah dengan cara yang luar biasa. Nah ini inspirasi dari lebah. Pertama, makan dari yang bersih, halal. Cuma halal itu ada dua macam, halal li zatihi dan halal li sababihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena saya tanyanya bahwa ya, kita ketika mau memakan sesuatu pastikan dua hal. Satu, halal secara zatnya, barangnya, bendanya. Yang kedua, halal secara sebabnya. Ini sama dengan sesuatu yang haram, itu bisa haram li zatihi juga haram li sababihi. Barangnya halal, tapi kalau sebabnya haram menjadi haram. Nah, ini dalam hal ini ada dua filosofi menarik antara pemulung dan koruptor. Jadi koruptor sama pemulung itu sama-sama mendapatkan rezeki, tapi pemulung lebih mulia daripada koruptor. Bayangkan, seorang koruptor dia sudah mendapatkan rezeki yang halal banyak, tetapi kemudian mencampurinya dengan yang haram, sehingga jadilah haram semuanya. Karena tidaklah berkumpul sesuatu yang halal bersama yang haram kecuali merusakannya. Itu kaidahnya.
Kaidah para ulama, tidaklah berkumpul sesuatu yang halal bersama yang haram kecuali yang haram akan merusakkan yang halal. Sementara pemulung, coba bayangkan, di sini nggak ada pemulung ya. Ya, pemulung itu mencari barang-barang rongsok, barang-barang bekas di tempat-tempat sampah, kemudian setelah berkumpul semuanya, dipilih barang yang paling baik, lalu dibersihkan, setelah dibersihkan dijual dengan harga mahal. Artinya dia orang yang cerdas, berprestasi di tengah keterbatasan, mengelola sesuatu yang biasa dengan kemasan yang luar biasa. Ini berarti orang yang mampu mengelola dengan baik. Nah, disinilah kita belajar di lebah berlawanan dengan lalat. Jadi lebah dan lalat, kalau lebah dia mencari sesuatu yang bersih, tapi kalau lalat cari yang kotor-kotor. Dan itu juga sama dengan manusia. Kalau manusia berpikir ala lebah, dia selalu mencari yang baik. Misalnya melihat orang punya kekurangan, dilihat kelebihannya. Dalam ilmu pendidikan anak dikatakan, kalau engkau memperlakukan seseorang apa adanya, akan menjadikan dia semakin buruk. Kalau engkau memperlakukan seseorang sesuai potensinya, kebaikannya, maka akan semakin baik. Nah, maka kita berusaha makan dari yang bersih, yang halal. Pertama, halal secara zatnya, barangnya, bendanya. Yang kedua, sebabnya yakni dicari, didapat, diperoleh dari cara yang halal. Dan sebenarnya masih ada tambah yang ketiga, yakni halal, cara untuk menyalurkannya. Ini makanya kita belajar seperti lebah. Yang kedua, makan dari yang halal itu akan menyehatkan. Seorang ulama umurnya lebih dari 80 tahun masih terengginas, masih bisa melompat dengan sangat gesit. Beliau mengatakan ketika ditanya, "Wah, sampean kok masih kuat melompat?" Beliau mengatakan, "Saya menjaga tubuh saya di waktu muda dengan menjauhi maksiat, sehingga Allah memberikan tubuh yang sehat ketika di usia tua." Nah, ini maka tugas kita buat keluarga kita, generasi kita, jagalah kesehatan dengan cara makan yang halal thayyibah, karena itu akan menjadi kekuatan di saat usia tua pada saatnya. Dan yang berikutnya, makanan yang halal dan bersih sebagaimana yang kita dapat dari lebah itu akan tuzidukum litto'ah. Jadi makanan yang halal akan membawa pemiliknya, pemakannya, pengkonsumsinya akan dimudahkan untuk beribadah taat kepada Allah. Termasuk nanti yang berikutnya adalah supaya doanya mustajabah. Jadi syarat diterimanya doa yang mustajabah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kita betul-betul ketika memastikan apa yang kita makan itu sesuatu yang halal, yang thayyib, supaya menjadi doa yang mustajabah dan kemudian kehidupan yang tumakninah. Jadi kita, ini ada sebuah praktikum. Ibu-ibu yang di rumah punya kucing, silakan nanti praktikum. Ada seekor kucing biasa dikasih makan oleh tuan rumah atau nyonya rumah kalau ibu-ibu. Nah, kemudian suatu hari ketika kucing dikasih makanan, dia akan makan dengan tenang. Dan ketika kita baru menyiapkan makanan tapi belum diberikan atau belum dipasrahkan kepada si kucing, kita sudah menyiapkan atau ada ya ekor dari seekor ikan asin, kelihatan ekornya saja ditutup pakai piring. Nah, kemudian kucingnya mengambil dengan cara yang tidak halal karena belum dikasihkan. Kemudian kita ketahui, kita datang, kucingnya biasanya akan pergi. Pertama mungkin karena kaget, yang kedua karena rasa bersalah. Aku belum dikasihkan kok sudah dimakan. Nah, ini. Jadi ini orang kalau maaf kehidupan orang yang mengambil sesuatu dengan cara yang haram biasanya nggak tenang. Ya, makanya kita akan tenang kalau mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal. Nah, prakteknya banyak sekali. Berikutnya, nah ini ada kisah yang luar biasa. Ada seorang ibu itu baru hamil 7 bulan. Ibu ini yang sedang hamil ini punya kebiasaan dia menjemur pakaian di lantai 2 rumahnya. Dan kebetulan di lantai 2 rumahnya, di lotengnya tersebut, mendapati tetangganya
punya atap, jadi atap tetangga pas bertepatan dengan lantai 2 rumahnya. Nah, ternyata ketika ibu ini sudah naik ke loteng, beliau mendapati ada di atas atap tetangganya itu jemuran manisan. Jadi kalau di Timur Tengah ada manisan sebelum dijadikan makanan itu dijemur. Nah, ternyata ibu ini tertarik, seperti ibuku yang pergi ke pasar kadang tertarik nyicipin ya, nyicipin lombok, nyicipin garam, nyicipin lengkuas dan sebagainya, itu dicicipin. Ya, apakah lomboknya masih pedas? Nah, baru dibeli ya, nyicipin bawang dan sebagainya. Nah, ini sama, ibu ini nyicipin makanannya ada di lantai atas itu, ambil. Nah, apa yang terjadi ketika ibu ini sedang mengambil makanan itu, memasukkan dalam mulutnya, bayi yang dalam kandungan tidak mau makan dan ikut menendang. Akhirnya makanannya jatuh dan ibunya ikut jatuh, pingsan, hampir keguguran, tapi ternyata alhamdulillah tidak keguguran. Dan akhirnya ibu ini pada saatnya melahirkan dalam keadaan normal. Masya Allah, bayi yang ada dalam kandungan ternyata tidak mau makan yang haram karena makanan tetangganya yang belum seizinnya. Siapa bayi itu? Ketika lahir dan besar, dia menjadi seorang ulama namanya Imam Sufyan As-Tsauri, seorang ulama yang sangat zuhud, menjaga dari makanan yang haram, bahkan bukan hanya yang haram, menjaga dari yang halal karena takut terbawa kepada yang makruh, yang haram dan yang syubhat. Nah, maka ini kisah yang saya tulis di dalam kitab The Great Power of Mother, kitab bahasa Inggris ya. Kitab buku The Great Power of Mother tentang bagaimana belum lahir sudah berbakti. Mungkin kalau kita ada di antara ibu yang sedang hamil kemudian jabang bayi, itu ya tergantung jabang bayinya. Kalau jabang bayinya ini sudah punya nilai yang baik, dia akan mengarah kepada kebaikan. Oh, ini anak yang soleh, anak yang solihah, mengajak uminya untuk baca Quran. Nah, itu berarti anak yang baik. Ini halal li dzatihi dan halal li sababihi, dimulai dari pendidikan yang ada dalam kandungan. Dan ini kata Abdullah Nasirwan, mendidik anak bukan sekedar dalam kandungan, tapi ternyata dimulai saat memilih pasangan atau bahkan sebelumnya, yakni saat masih lajang. Oke, ini pelajaran luar biasa. Maka makan yang bersih, saya tegaskan kembali, saya menjaga tubuh saya di usia muda dari maksiat sehingga Allah memberikan tubuh yang sehat di usia tua. Siapa Kairo? Saya. Makanlah yang halal seperti lebah yang memakan yang halal. Yang kedua, masih. Ya, berikutnya Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berkenaan dengan sesuatu yang halal adalah yang bisa membawa kepada ketaatan, keimanan, ketakwaan. Jadi insya Allah ini menjadi sesuatu yang sangat urgent. Rasulullah bersabda, "Berkawanlah dengan orang yang beriman, makanlah hanya dengan makanan yang sudah jelas kehalalannya." Saya mau cerita lagi, nanya cerita. Ada persahabatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini sebenarnya muridnya Imam Syafi'i, tapi usianya ya hampir-hampir dekat. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung silaturahim ziarah ke tempat Imam Ahmad. Dan pada saat dihidangkan makanan, nanti kita lihat kalau ada teman sahabat yang dihidangkan makanan, kita lihat makannya ya. Ternyata Imam Syafi'i makan dengan sangat lahap. Semua makanan yang dihidangkan dimakan. Masya Allah, ini luar biasa. Hati-hati kalau dengan open together nanti ya. Ternyata setelah makan Imam Syafi'i, sudah saatnya malam, beliau masuk ke kamar yang disediakan oleh Imam Ahmad. Dan kemudian Imam Syafi'i menulis kitab sampai pagi hari. Dan saat sholat subuh, Imam Syafi'i pergi ke masjid tanpa berwudu. Masya Allah, ini ada ulama seperti itu. Maka putranya Imam Ahmad protes, "Pak, Bapak, ini ada ulama kok seperti itu ya?" "Loh, kenapa?" "Itu kalau makan kok banyak sekali." Masya Allah. Yang kedua, beliau kok semalaman gak sholat.
ulama kok gak sholat. Yang ketiga, mosok pergi ke masjid sholat subuh gak wudu, gimana ini? Protes. Nah, kemudian Imam Ahmad karena diprotes oleh anaknya, dia sampaikan protes itu kepada Imam Syafi'i, konfirmasi, tabayun, tidak langsung dijawab, tapi coba tak tanyakan dulu sama Imam Syafi'i. Nak Syafi'i, saya mau tanya nih, udah apa Ustaz? Ini anak saya konfirmasi tanya, heran sama engkau, kenapa? Anda itu kan ulama, kenapa ditanya oleh anak saya kok makannya banyak? Nah ini ulama kok makannya banyak deh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Ahmad, wahai Ustaz, saya tahu Anda orang yang soleh, orang yang berusaha dari yang halal, dan saya memakan semua makanan yang Anda hidangkan karena ingin meraup keberkahan yang luar biasa. Masya Allah. Maka saya tidak ingin meninggalkan satu butir makanan pun dari Anda. Makanya saya makan yang banyak karena ingin tubuh yang sehat. Nah ini makanya inspirasinya itu, makanya banyak, makanya ikut Imam Syafi'i. Nah, yang kedua, anak saya juga tanya sama engkau, wahai Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa Ustaz? Kenapa Anda semalaman gak tidur? Gak tidur, gak sholat? Wahai Imam Ahmad, ketahuilah saya semalaman menuliskan ada sekitar 70 masalah fikih. Sementara satu ilmu itu lebih baik derajatnya daripada sholat 1000 rakaat. Nah itu. Jadi kalau semalaman nggak tidur karena sebuah amal ibadah yang menulis ilmu, menulis kitab, boleh jangan sampai tidur enggak, menulis kitab juga enggak. Nah, jadi ini yang dilakukan Imam Syafi'i luar biasa. Oh akhirnya dia mafhum, sama-sama ulama dilarang sampai mendahului. Ya ini hanya paham. Nah yang ketiga, anak saya juga tanya, kenapa sampai pergi ke masjid kok gak wudu? Wahai Syekh Imam Ahmad, ketahuilah sejak masuk kamar saya masih dalam keadaan suci berwudu, dan saya pergi ke masjid dengan wudu, ya, sholat isya. Padahal pergi ke masjid untuk sholat subuh, tapi dengan wudu sholat isya. Masya Allah. Jadi sejak masuk kamar sampai keluar kamar tidak batal belas, bukan batal belas, tidak batal belas. Artinya beliau mampu menjaga kesucian, itulah konsentrasi yang luar biasa. Nah sementara kalau kita ibu-ibu ya, misalnya ada seorang di masjid, misalnya duduk, sudah wudu, tapi ngantuknya sampai jatuh gini, itu batal itu. Batal wudunya, harus wudu lagi atau tayamum. Jadi kalau orang tetap dalam konsentrasi, dia tidak geser ya, ketika ngantuk pun dia tetap masih terjaga, tidak sampai ambruk, itu berarti belum batal. Tapi kan karena kalau bisa jadi pas ambruk bunyi sesuatu, kayak gitu ya. Nah maka ini contoh bagaimana seorang yang berkawanan dengan orang yang beriman, makanan yang sudah jelas kehalalannya. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah bersama Imam Ahmad sahabatnya tadi. Nah kemudian Abdullah bin Mubarak, ulama yang luar biasa menjaga yang bersih dan halal. Beliau mengatakan, mengembalikan 1 dirham karena mengandung sesuatu yang syubhat. Tadi ada nasihat tentang syubhat, syahwat dan sebagainya. Itu jauh lebih kusenangi daripada menyedekahkan 100.000 dirham. Nilai sesuatu yang kecil tapi halal itu sangat berharga daripada bersedekah dengan sesuatu yang haram. Nah maka jangan sampai ada satu receh, 1 sen, 1 dolar, 1 dirham, 1 dinar yang mengandung syubhat. Karena itu harus segera diselesaikan. Maka kita harus men-scanning harta kita, mana mungkin hak-hak yang harus ditunaikan. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan untuk membangun kebersihan, kesucian. Insya Allah orang beriman akan meraih kebahagiaan, kemenangan. Allahumma amin. Ini ya. Berikutnya, mengeluarkan yang bersih. Tadi baru pertama mencari yang bersih. Nah yang kedua adalah mengeluarkan yang bersih setelah kita. Misalnya ada wadah ini bagus atau jelek, dikasih minuman, maka keluarnya bukan sesuai wadahnya, tapi berdasarkan apa yang diisi di dalamnya. Nah, kalau kita
belajar dari para ulama. Mereka punya prinsip-prinsip yang menarik. Pertama, kalau kita ingin seperti lebah, kita harus punya satu, mengeluarkan yang bersih, artinya berafiliasi kepada kebenaran, yakni aktif dalam dakwah. Dakwah itu bukan ngidak-idak sawah, bukan ya. Dakwah itu artinya berusaha amar ma'ruf nahi mungkar ya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kesolehan, yakni selalu tarbiyah. Tarbiyah itu bukan salah satu jurusan di UIN, bukan, tapi tarbiyah adalah sebuah jalan untuk mendidik diri, menjaga kebaikan, selalu senantiasa agar selalu bersama Allah. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam kemaslahatan, yakni artinya berharokah, bergerak supaya ada keberkahan. Sekali lagi tangannya diangkat, silakan diangkat lagi, nggak usah khawatir. Monggo. Ya, lalu letakkan di pundak temannya. Nah, lalu pijit-pijitlah. Ya. Artinya tangan yang bergerak itu jadi berkah. Ya, bergantian dan dapat pahala. Oke, ini sekedar praktikum awal. Jadi kalau kita ingin berkah, kita bisa buka silang. Buka silang gimana? Aku punya makanan, saya lebihkan, saya bagi ke tetangga. Nah, tetangga ngasih atau tidak terserah, yang penting kita berbuat baik. Nanti mereka akan ngasihkan. Itu cara berkontribusi dalam kemaslahatan. Ini termasuk latihan dalam bulan Ramadan dan kemudian kita terapkan di bulan ini. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita seperti lebah tadi harus meniatkan diri selalu mencari yang halal, bersih, thayyib, lalu berpartisipasi. Nanti ada lebah itu menyebut, kok ada sangkrik ya di sini ya. Cangkriknya bahasanya apa Inggris? Ya, berpartisipasi dalam kesolehan, dia ikut dalam penyerbukan. Karena nanti ada filosofi yang lebih baik, dan kemudian bergerak ke berbagai tempat untuk ikut membawa kepada kebaikan. Ini mengeluarkan yang bersih. Nah, mengeluarkan yang bersih berarti dimulai dari diri yang bersih. Aslih nafsaka wat'u ghairaka. Aslih dandanono nafsaka, nafsumu dewe-dewe. Jadi perbaiki diri, wat'u ghairaka, lalu baru seluruh orang lain pada kebaikan. Maksudnya apa? Kita akan mampu seperti lebah yang menyejarah, lebah yang punya izzah, lebah yang punya kemuliaan kalau kita selalu memperbaiki diri kapanpun, dimanapun. Yakni kondisi kita selalu berusaha lebih baik terus menerus, alias istimrarul ihsan. Yang kedua, ibda binafsik. Nanti kalau sepulang ke Indonesia, di Indonesia banyak orang yang nggak tertib, kita jangan ikut-ikutan nggak tertib. Di mana-mana sudah, di sini sudah rapi, sudah bersih, sudah sistematis. Kalau di sana kadang-kadang tergoda untuk merobos lampu merah, ya, jangan sampai terjadi. Dan ini ada praktikum lagi Bu. Coba tepuk tangan ya, nanti tepuk tangannya begini. Katakan darah gitu ya, pelan-pelan dulu, nanti semakin cepat. 1, 2, 3, darah, terus darah. Yuk, kendaraan berjalan lampu berwarna merah. Yo, gagal. Kendaraan berjalan lampu berwarna merah. Ya, kena tilang. Artinya apa? Kita kadang-kadang terpengaruh ya. Jadi hati-hati nanti berapa dolar itu. Ya, ibda binafsi, mulai dari diri kita masing-masing. Nanti bisa untuk game-game di lain tempat ya. Ibda, mulai, jangan menunggu. Ada sampah, ambil sampah. Ada praktek. Ini belajar dari lebah. Ada seorang ulama, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini seorang penulis kitab hadis. Suatu hari ketika Imam Bukhari sedang mengadakan majelis taklim besar, tiba-tiba di pojokan sana ada bapak-bapak yang makan makanan,
pas nggak puasa ya. Lalu makanannya jatuh, remah-remahnya jatuh berguguran di lantai. Imam Bukhari tahu. Lalu pengajian sudah bubar. Lalu bapak yang di sana juga ikut bubar, tapi makanannya sudah jajaran di lantai. Nah, setelah kajian selesai, Imam Bukhari mendatangi tempat tersebut, lalu mengambil makanan yang berjajaran, dimasukkan dalam gamisnya, lalu dibuang keluar masjid. Untuk apa? Mengamalkan satu hadis, an-nadhafatu minal iman, as-syaturu atau huru syatrul iman. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Beliau sudah menuliskan dalam kitab hadisnya, maka beliau mengamalkan itu namanya ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Nah, sama antara lebah dan lalat. Kalau lebah dia mulai dari dirinya sendiri, berbuat baik, beramal baik, mencari yang halal, maka dia pun akan menghasilkan yang halal. Berikutnya, bersama lebah kita akan al-qudwah qabla ad-da'wah. Memulai dengan keteladanan sebelum mengajakkan kebaikan kepada orang lain. Artinya apa? Satu keteladanan di hadapan 1000 orang jauh lebih efektif daripada 1000 kata-kata di hadapan satu orang. Rasulullah mengajarkan para sahabat meneladani. Pernah ketika Rasulullah gundah gara-gara para sahabat habis perjanjian Hudaybiyah. Mereka merasa hasil perjanjian Hudaybiyah tidak ada keuntungannya buat kaum muslimin. Mereka dongkol, bahkan Umar bin Khattab sampai protes kepada Abu Bakar. Apa itu seorang nabi? Mosok kita itu isinya kalah semua dalam isi perjanjian itu. Dongkolnya aja ketika Rasulullah menyuruh memotong rambut tahallul, menyembelih korban, gak ada yang mau mengikuti. Coba Nabi sampai didongkoli seperti itu. Akhirnya masuk ke dalam tendanya, ketemu Ummu Salamah. Mi, gimana nih Mi? Umat kok seperti ini. Tapi Ummu Salamah, istri yang cerdas, lalu memberikan solusi. Wahai Nabi, wahai Rasul, keluarlah Anda memanggil orang untuk menyembelih, untuk memotong ini ya, memotong rambut tahallul dan menyembelih korban. Tidak usah ngomong. Nah, ternyata Rasulullah melakukan apa yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah. Ternyata beliau melakukan, dan orang melihat apa yang dilakukan Rasulullah, langsung mereka bersegera memotong hewan kurbannya dan melakukan tahallul berbondong-bondong, beramai-ramai sampai seperti terjadi peperangan. Masya Allah. Kenapa? Satu contoh keteladanan. Ini artinya nanti kita bersama juga belajar dari lebah. Ketika satu lebah baik, ini akan membawa kebaikan. Kita menjadi magnet kebaikan. Kalau ada satu keluarga yang soleh-solihah, kemudian nanti akan menjadi magnet bagi tetangga yang lainnya. Dan kita mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian, kenapa kita belajar dari lebah? Faqidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya kebaikan, tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan pada orang lain. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Contohnya, ada sebuah kebanjiran. Suatu hari terjadi banjir di Jawa Tengah, ya Jawa Tengah aja. Ya, banjir besar. Ada orang semangat untuk nolong yang sedang tenggelam, tapi ternyata yang nolong ini nggak bisa berenang. Kira-kira apa yang terjadi? Tambah korban. Jadi kalau menolong orang yang mau tenggelam tapi nggak bisa berenang, yang jadi korban tambah jadi 2. Ya. Kalau kita mau menolong orang lain sementara kita tidak menolong diri sendiri, itu juga jadi korban. Kita mau menolong orang menggunakan gas oksigen itu ketika pesawat sedang turbulensi dan sebagainya, kita harus pasang sendiri terlebih dahulu. Kita harus menyelamatkan diri dalam pengertian ku anfusakum wa ahlikum nara faqidu syai' la yuti. Jagalah dirimu, baru keluargamu dari siksa api neraka. Kita mulai dari mendidik diri sendiri. Inilah lebah yang mengeluarkan yang bersih, dimulai dari membuat, mengisi dengan yang bersih. Rasulullah SAW mendapatkan perintah qiyamul lail untuk nantinya menerima qaulan sakilah, mendapatkan perintah salat tahajud supaya beliau kuat berdiri tegak. Dan Rasulullah itu bersama para sahabat selama 3 tahun wajib sholat tahajud setiap malam. Nah, kita baru pas tarawih saja itu ada udah gempor ya. Apalagi tarawih yang 1 juz ini gimana ini? Imamnya bapaknya banyak-banyak ya. Makanya Rasulullah diperintahkan qiyamul lail bersama para sahabat 3 tahun wajib
Setelah 3 tahun bagi Rasulullah tetap wajib, bagi sahabat sunnah. Itu karena qiyamul lail untuk kaulan sakila, mendapatkan beban yang berat. Nah kalau kita disuruh berdiri tegak saja nggak mampu, bagaimana mampu memikul beban? Itu nggak bisa. Inilah lebah. Ada juga kisah pemuda muslim di Inggris. Ini penting juga jadi pelajaran. Pemuda muslim di Inggris ini sudah lulus sekolah, kuliah, dan mau kerja. Dan ketika dia antri daftar di sebuah perusahaan, ikut tes, di tes pantohir, pantauan terakhir, ada pertanyaan sederhana. Di tes semua, baik muslim maupun non muslim ditanya, Anda satu hari minum berapa gelas atau berapa botol alkohol? Nah, coba pertanyaan seperti itu. Nah, dia bingung, Bunda galuh, ini gimana ya jawabnya? Jawab nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu atau kasih tahu banget ya? Akhirnya dikasih tahu, saya nggak minum. Apakah Anda sakit? Tidak. Apakah Anda nggak suka? Tidak. Kenapa? Saya muslim. Agama saya melarang saya untuk minum khamr. Akhirnya ternyata setelah tes selesai, pemuda muslim ini di ranking pertama dalam hasil tes di perusahaan tersebut. Akhirnya pemuda itu masuk kerja jadi penjaga gudang. Nah, ketika sudah bekerja kan akrab dengan para direkturnya, lalu tanya pada dulu HRD yang ngetes, Pak, saya mau tanya, dulu kok ada pertanyaan minum alkohol itu apa maksudnya? Oh gini Mas, di perusahaan ini untuk jadi penjaga gudang, security, itu syaratnya memang yang tidak minum alkohol. Kenapa? Karena dulu sejarahnya gara-gara para penjaga gudang minum alkohol sehingga sering kecurian, kebobolan, perampokan dan sebagainya. Maka ketika tahu Anda orang yang tidak minum alkohol, Anda berada di urutan depan atau tertinggi. Jadi ternyata keistiqomahan seseorang dalam mengamalkan Islam tidak sia-sia dia mendapatkan kafalah atau ma'isyah atau gaji yang luar biasa. Oke, ini cara menjadi orang muslim yang baik. Isyhadu bi anna muslimun bersama lebah mencetak sejarah. Siapa Khairul? Saya. Nah, semangat gitu. Nah, jangan terlambat ya. Nah, ada 2 pemuda. Kalau tadi pemuda Inggris, sekarang pemuda Mesir. Jadi ibu-ibu, kadang kita mengalami momentum, tapi kalau kita nggak belajar, hatinya nggak bersih, nggak punya ilmunya, kadang bingung. Nah, ada 2 pemuda Mesir sedang jalan ke sebuah rumah sakit. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sudah tua, sakaratul maut, dibawa pakai beledek. Nah, ternyata sudah kejet-kejet. Nah, itu bisa mau mati. Nah, lalu dicegah oleh pemuda ini, berhenti dulu Pak. Lalu ibu ini dipegang tangannya, lalu disuruh mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ternyata ibu yang sedang sakaratul maut mengangkat tangannya, lalu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu namanya talqin. Ternyata setelah ibu itu mengucapkan, beliau meninggal. Nah, anaknya, anak dari ibu ini nangis, ibu. Nangis karena ibunya meninggal. Waduh, kok mati? Nah, akhirnya 2 pemuda ini kasih tahu, tenang Mas, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah karena ibu Anda meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ternyata pemuda, putranya ibu itu marah-marah, kalian gimana? Wong ibu saya ini agamanya apa? Kipti Mesir, agama Katolik atau di Mesir itu, Koptik ya. Wah, akhirnya marah-marah. Jadi ternyata ibunya masuk Islam marah ya. Tapi yang menarik di sini dia adalah mampu menggunakan momentum. Kita tidak peduli siapapun, tapi kita menolong orang dalam keadaan sakaratul maut. Itulah contoh orang yang memiliki inspirasi seperti lebah berbuat baik dimanapun, kapanpun. Seperti seorang ulama mengatakan, jadilah kalian seperti bibit yang baik
Dimanapun bibit itu diletakkan, dia akan menanamkan, akan menumbuhkan kebaikan pula. Masya Allah. Jadi kalau kita punya visi yang luar biasa seperti lebah, dimanapun berada, dia akan selalu menumbuhkan kebaikan. Dimana bumi dipijak, di situ dakwah tegak. Allahumma amin. Dan berikutnya, masih mengeluarkan yang baik. Ini spiritnya nahnu muslim qabla kulli syai'in, nahnu du'at qabla kulli syai'in, isyhadu bi anna muslimun. Artinya apa? Saya adalah muslim sebelum apapun profesi saya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai tukang sapu, sebagai tukang sembelih sapi, ya kan macam-macam. Sini ada koki, ada chef. Nahnu doat qabla kulli syai'in, kami adalah dai. Karena kita adalah dai, kita harus menjadi sosok yang bisa diteladani. Dan isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kita adalah muslim. Dan kemudian kita mampu menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran 110. Nah, akhirnya setiap kita menjadi orang yang kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan kita selalu bernilai shadaqah. Akhirnya bisa nyanyi, aduh segere banyune ing sendang, ilang susahe wis mari ramriyang, banyune bening nyenyeker ati ugerak lali mring tujuan kang suci. Lagu Jawa ya. Aduh senangnya hidup kita di taman telaga surga itu. Hilang susahnya, sudah sembuh gak sakit lagi. Banyunya bersih, airnya bening ya, dan menyegarkan hati. Semoga tidak lupa pada tujuan yang suci. Allah Rabbul Izzati. Ya. Oke ya, itu. Jadi lagu Jawa ada terjemahannya ya. Nah, berikutnya, pertama berangkat dari yang suci, mengeluarkan yang suci bersih, dan tinggal di tempat hinggap di tempat yang bersih. Memiliki lingkungan yang baik. Ini seorang yang baik pun perlu dijaga kebaikannya dengan memilah lalu memilih, memilah lalu memilih lingkungan yang baik. Kenapa? Karena tetangga akan mempengaruhi tetangga juga. Orang baik juga akan mempengaruhi yang baik. Tapi kalau kita baik, lingkungan kita jelek, bisa terpengaruh. Maka di situ kita juga perlu berdakwah agar tetangga yang tadinya jelek menjadi baik. Saya punya tetangga tadinya nggak mau ke masjid, tapi setiap saya berangkat ke masjid saya sapa, assalamualaikum, monggo mbak. Terus ternyata lama-lama karena sapaan itu beliau juga jadi berangkat ke masjid. Maka kita, meskipun mungkin ada orang yang tidak kita kenal, mereka tidak tersenyum, kita tetap tersenyum. Karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Your smile is shadaqah, ya kan? Jadi senyuman adalah shadaqah. Maka kita buat lingkungan yang baik. Ada sebuah kata mutiara begini, untuk membentuk seorang anak menjadi anak yang soleh atau solehah, dibutuhkan satu kampung orang-orang yang baik, soleh dan solehah. Sementara untuk membuat satu kampung menjadi jelek, cukup satu orang jelek. Jadi anak kita, keluarga kita ingin jadi baik, itu butuh orang-orang baik sekitarnya yang mendukung komunitas orang baik. Tetapi untuk membuat jelek, cukup satu orang yang jelek bisa merusak banyak. Ya, setitik nila, rusak susu, sekolah menang. Ya, belanga kalau zaman dulu ya. Berikutnya, memilih kawan yang baik. Karena tadi berkawanlah dengan orang yang baik, makanlah dari yang halal, gitu ya. Yang berikutnya, memilih pasangan yang baik. Jadi pasangan yang baik itu seperti mur dan baut, nyekruk. Ya, kalau baik itu berarti mendukung dan menumbuhkan kebaikan. Kalau pasangan yang baik, ada seorang ulama baru saja menikah, malam pertama. Setelah malam pertama, dia langsung paginya berangkat ke masjid. Woi, jamaah pada protes, Ustaz, baru jadi nganten kok langsung ke masjid. Diprotes, kenapa Ustaz masih malam pertama baru saja malam pengantin, paginya sudah sholat subuh berjamaah di masjid?
Lalu beliau mengatakan, satu dalam buku saya terbaru, Kado Nikah Pengemban Dakwah, kalau ada seorang istri yang menghalangi suaminya pergi ke masjid, dia bukan istri yang baik. Wah, gitu. Akhirnya beliau tetap berangkat ke masjid, meskipun malam pertama, pagi pertama sudah berangkat subuhan. Ini berarti pasangan yang baik. Jadi mendukung dalam kebaikan, ya, menumbuhkan potensi, tidak menghalangi untuk berprestasi, tapi selalu berkomunikasi supaya menjadi pasangan yang serasi. Oke, gitu. Selanjutnya, memilih jalan hidup yang baik. Kita mau jadi apa? Pilihan kita masing-masing. Mau jadi orang sukses, stres, orang kumlot, kemelut, orang yang bahagia ataupun sedih, itu tergantung. Kita mau sedih atau mau bahagia tergantung pilihan kita. Saya kepingin bahagia terus, ya udah bahagia. Kapanpun bahagia. Ketika dingin bahagia, panas bahagia. Jangan sampai, wah ini gimana? Hawanya kok panas sekali? Ya biarin, memang hawanya kok. Ya kita yang harus mengikuti aja. Ini kok hawanya dingin? Ya alhamdulillah dingin. Nah, semuanya selalu positive thinking, selalu husnudon, gitu ya. Jadi kita memilih jalan hidup yang baik seperti seorang ulama. Ya Allah, Allahumma yassirli jalisan sholihin. Ya Allah, mudahkanlah aku mendapatkan orang-orang sahabat yang baik. Ini ternyata kemudian dikabulkan. Jadi kita berdoa nanti, ya Allah, mudahkanlah urusan saya dan sahabat-sahabat saya. Allahumma amin. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya dan sahabat-sahabat saya. Allahumma amin. Karena apa? Supaya semuanya baik. Kalau kita semuanya baik, dimudahkan. Misalnya, maaf ya, karena di sini kemarin gagal bangun masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tutup masa lalu, tatap masa depan, titi hari ini. Yang masa lalu biarlah dia sejarah. Masa depan cita-cita, hari ini kita bangun semangat lagi. Ya sudah, kita semangati kembali, kita kumpulkan semua potensi. Kita umat Islam harus bersatu. Islamiyah qoblal jamiyah, mendahulukan agama Islamnya daripada organisasinya masing-masing. Insya Allah nanti akan segera tegak. Karena tadi saya diceritani orang Indonesia, orangnya penduduknya berjuta-juta, 200 juta lebih, kok bangun masjid saja nggak bisa. Kalah dengan Bangladesh, negara yang miskin tapi bisa bangun masjid. Itu kata teman yang tadi cerita. Jadi makanya jangan sampai kita tidak punya pilihan hidup yang baik, tidak punya jalan hidup yang baik, maka kita harus memilih jalan kita dengan cara kita seperti lebah. Kita kumpulkan potensi-potensi terbaik, lalu kita cetak menjadi amal-amal terbaik. Berikutnya, seperti lebah hinggap di tempat yang baik, memilih aktivitas yang baik. Ramadan mau nge-game, mau nonton film, mau tilawah, mau istighfar, mau zikir, tergantung kita masing-masing. Ada yang jadi makmum sinetron, ada yang ikut jadi majlis, ya majlisnya orang-orang yang tawaf di mall, ya kan ada mau pergi makan, ya tergantung pilihannya masing-masing. Nah, kalau kita memilih menjadi orang-orang yang baik, aktivitas kita yang harus kita pilih. Ulama namanya Bilal bin Sa'ad mengatakan, orang yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, maka dia akan disibukkan dalam keburukan. Jadi, orang yang tidak menyibukkan diri berarti dia aktif ya. Dalam kebaikan, maka dia akan disibukkan karena pasif dalam keburukan. Jadi, kalau nanti di bulan Ramadan ada setan yang menggoda, jangan salahkan setannya. Oh, setannya sudah dibelenggu, kalau masih bisa goda berarti bukan salah setan, berarti kita hanya dekat-dekat setan. Setannya yang kita deketi, akhirnya setannya juga nendangin kita. Jadi jangan sampai kita menyalahkan setan sedikit-sedikit. Ini menyebut sesuatu dengan sebutan yang jelek. Itu kalau kita salah, kita yang harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini berikutnya, memilih prioritas. Prioritas tadi antara amal satu dengan amal yang lain, wajib dengan yang sunnah, pasti pilih yang wajib. Tapi kadang-kadang ini kuis, ada doa enggak nih? Ya, ada yang sunnah tapi lebih utama daripada yang wajib. Ayo siapa bisa? Yang utama lebih yang sunnah tapi lebih utama daripada yang wajib. Siapa tahu dapat hadiah.
Saya akan angkat yang sunnah tapi lebih utama daripada yang wajib. Amal sunnah tapi lebih utama dari yang wajib. Ayo siapa? Bisa nggak? Amalnya itu sunnah tapi bisa mengalahkan dari yang wajib. Jagalah hati, jangan kemana. Siapa bisa? Amalan sunnah tapi bisa mengalahkan atau dia lebih utama daripada yang wajib. Ayo, regu A, regu B, regu C. Apa? Amalan di malam Lailatul Qadar. Ya. Amalan di malam Lailatul Qadar. Iya. Sunnah Iya. bisa jadi wajib, masih mengalahkan wajib. Oh iya, benar tapi belum tepat ya. Artinya kalau itu fadilahnya, jadi amal itu sunnah tapi itu berpahala seperti wajib. Tapi ini amalnya tetap sunnah tapi dia lebih utama, lebih mulia dari wajibnya. Ayo, ya, bisa nggak? Ayo, berani nggak? Ayo. Tahu. Soalnya sudah dikasihkan dikit itu harus dikasihkan banyak. Ya. Misalnya seseorang melakukan sesuatu ini sudah ringan, tapi yang melakukan dia ringan dapat pahala banyak, yang menjawab dapat pahala padahal dia wajib. Nah, udah ketemu salah ya. Yang tadi enggak ini. Oke ya. Jadi salam, mengucapkan salam itu kan amal sunnah. Tapi yang mengucapkan itu kan sunnah, tapi menjawabnya wajib. Yang mengucapkan itu lebih mulia daripada yang menjawab. Oke ya. Oke, dapat 1-0. Kasih aja dong. Ya, terima kasih sama teman ya dikasih. Oke ya. Jadi sama di bulan Ramadan banyak sekali hamparan amal. Seperti lebah kita belajar, tapi pilihlah amal yang banyak fadilahnya. Misalnya ada amal suka ngabuburit, itu tidak termasuk pilihan. Kita pilih amal yang utama, doa di waktu mustajabah, baca Quran, menghatamkan Quran. Antara menghatamkan Quran dengan menghafal Quran, lebih utama memperbanyak khataman Qurannya. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak khatam Quran, berarti memperbanyak doa. Sementara hafalan juga boleh aja. Nah, cuma tidak terlalu prioritas. Karena ulama sampai contohnya Imam Syafi'i khatam 60 kali di bulan Ramadan, berarti memang mengutamakan. Antara ngaji dan selfie, utama mana? Nah, yang menarik ini, menghindarkan diri dari posisi terduduk. Ini filosofi paling penting dari lebah. Jadi yang dimaksud, jangan sampai kita meletakkan diri kita sehingga membuat orang bersuudzon atau menuduh kita melakukan keburukan padahal kita tidak melakukannya. Contoh, di bulan Ramadan Rasulullah sedang itikaf, tiba-tiba dikunjungi istrinya, namanya Sofiyah, salah satu istri Rasulullah. Nah, ketika sedang berbincang-bincang dengan Sofiyah, ada 2 orang sahabat lewat. Assalamualaikum, salam. Lalu mereka melaju. Nah, melihat Rasulullah dengan seorang perempuan sedang berbincang-bincang, sahabat nggak mau lama-lama langsung berjalan. Nah, tapi Rasulullah khawatir kalau sahabat tadi, 2 orang tadi berpikir negatif, lalu beliau segera mendekati sahabatnya. Mas, sini, saya kasih tahu, ini yang sudah ngomong dengan saya adalah istri saya, jangan salah sangka. Enggak mungkin. Tapi saya khawatir kalau nanti setan menyusupkan dalam hati kalian berprasangka buruk. Nah, itu antisipasi jangan sampai terjadi orang menuduh kita padahal kita tidak dalam posisi tertuduh, tapi bisa dituduh gara-gara tidak dikonfirmasi atau ditabayunkan. Nah, ini penting. Makanya kita di dalam pergaulan, dalam kehidupan perlu menjaga betul supaya selalu seperti lebah, yakni hinggap di tempat yang bersih, bersahabat dengan orang-orang soleh, makan dari makanan orang-orang yang soleh, dan kemudian kita juga bisa selalu menjaga keimanan takwa.
Selanjutnya aplikasinya. Jadi tadi baru teorinya. Aplikasinya dalam dakwah, satu, mencari kawan sebelum kawin. Saya sebelum menikah maksudnya. Yang kedua, cari tetangga sebelum bikin rumah. Jadi tetangga kita siapa sebelum bikin rumah itu, atau beli rumah, atau cari tempat. Cari teman sebelum melakukan perjalanan. Penting. Karena apa? Teman yang akan menjaga kita selama perjalanan. Jangan sampai teman yang kita ajak berjalan ternyata malah merugikan kita. Kemudian Hasan Al-Basri dan tetangganya. Ya, ini coba kita belajar dari Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri punya tetangga. Tetangga Hasan Al-Basri kebetulan agamanya Nasrani. Nah, tetangga yang Nasrani ini berada di bawah rumahnya Hasan Al-Basri. Jadi kalau Hasan Al-Basri itu punya rumah kebalik ya. Hasan Al-Basri rumahnya di bawah ya dari rumahnya tetangganya ini. Ternyata rumahnya Hasan Al-Basri itu bocor. Kebocoran dari atas, yakni dari toilet tetangganya. Coba bayangin. Tapi jangan dipraktekkan. Bayangin aja ya. Nah, ketika airnya bocor tersebut, ternyata tetangganya tadi tidak tahu. Lalu Hasan Al-Basri memberikan wadah di tempat yang bocor tadi, sebuah nampan atau apa, pokoknya ember besar lah kalau bahasa kita, untuk menadai air yang netes. Ketika sudah agak penuh, dari air itu dibuang keluar karena mengandung najis terus bertahun-tahun. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Nah, karena sakit tak keluar rumah, tetangganya dari Pak Hasan nggak ada, ini di mana ya? Nah, kemudian ditanya, nah, ternyata sakit. Nah, ketika itulah akhirnya tetangganya tadi mengunjungi ya. Ini tetangga kan punya hak tetangga satu, kalau tetangga muslim haknya 2, tetangga muslim dan saudara haknya 3. Kalau kita punya tetangga dan masih saudara dan muslim 3. Nah, ini Nasrani bertetangga dengan Hasan Al-Basri. Nah, ketika sedang berkunjung, ternyata melihat, Bapak, ini kok ada bocor itu Pak? Iya. Itu dari rumah saya Pak? Iya. Nah, kemudian, sudah sejak kapan Pak? Kok Bapak nggak ngasih tahu? Ya, baru 20 tahun. Ternyata sudah bocor 20 tahun, tapi beliau nggak ngasih tahu tetangganya karena tidak ingin menyakiti. Ya Pak, kok nggak ngasih tahu sama saya? Bahkan kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Saya tidak ingin menyakiti hati sampean. Masya Allah Pak, sampean kok begitu baik, nggak beritahu seperti ini. Maka hari ini saya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah contoh dari Hasan Al-Basri yang luar biasa, menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita. Maka dari itu, kita yang mungkin punya tetangga baik atau buruk, kita harus tetap baik. Kita punya kawan baik atau buruk, kita juga harus tetap baik. Jangan sampai kita didikte oleh keburukan orang lain. Misalnya kita kadang-kadang terprovokasi atau kadang-kadang orang berbuat buruk pada kita, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu ciri yang bisa dimiliki oleh lebah. Yang berikutnya, Imam Abu Hanifah dan orang Majusi yang menjadi orang yang berhutang pada Imam Abu Hanifah. Nah, suatu hari Imam Abu Hanifah hendak pergi menagih hutang. Pergi menagih hutang. Ternyata ketika sudah dekat dengan rumah sang penghutang yang hutang pada Imam Abu Hanifah, beliau sandalnya Imam Abu Hanifah itu kena najis, kotoran, lalu digerak-gerakkan. Ternyata kotorannya malah nempel ke tembok. Waduh, payah ini. Gimana nih? Ternyata bingung ini. Kalau saya bersihkan seperti ini, nanti temboknya rusak. Kalau nggak dibersihkan, nanti kena najis. Akhirnya dia ketuk pintu. Dok. Pak, Bapak,
ternyata nggak mau keluar karena bukan orang muslim ya, Majusi, dia cuma ketok pintu. Ternyata yang keluar pembantunya, maaf tuan rumah tidak mau keluar, khawatir Anda tagih utangnya belum punya uang. Ternyata Imam Abu Hanifah berkata, hei saudaraku, ada yang lebih penting daripada utang, tolong keluar dulu lah. Akhirnya keluarlah tangganya menemui Abu Hanifah. Ada apa Pak? Maaf ini, tadi sebelum berangkat ke sini saya memang niatnya nagih utang, tapi ada yang lebih penting daripada utang. Apa? Tadi sandal saya itu ternyata kotorannya nempel tembok Anda dulu. Ini kalau saya bersihkan nanti tembok Anda rusak, tapi kalau nggak saya bersihkan nanti tembok Anda najis. Gimana ini? Solusinya gimana? Ternyata tetangganya tadi malah mikir, Pak, kalau sekedar tembok yang kena najis itu tidak mengapa, maka sebelum Anda membersihkan tembok saya, maka saya akan membersihkan najis dari hati saya. Saya ingin berislam seperti Anda. Inilah Imam Abu Hanifah yang mampu dengan akhlaknya yang mulia seperti lebah, ternyata mampu membawa kepada hidayah. Siapakah itu? Saya. Contohlah Imam Abu Hanifah yang mampu mencontoh ataupun membawa kebaikan. Ini jadi pribadi lebah adalah pribadi yang khairun nas anfa'uhum linnas, mampu mencontohkan kebaikan dimulai dari dirinya sendiri, yakni menjadi pribadi yang baik. Berikutnya, lebah tidak merusak atau mematahkan ranting sekecil apapun yang dihinggapinya. Ini tadi udah. Maka kita berusaha mencontohnya. Ini sekedar contoh ya. Ya nanti bagaimana kita bisa mencontoh sosok yang seperti ini. Ini iklan tapi jangan dilihat iklannya ya. Sekecil apapun sesungguhnya bisa menjadi inspirasi. Punya uang recehan itu pun hasil dari amal-amal kecilnya. Jadi contoh pribadi lebah, sebenarnya orang Islam lebih berhak, lebih lebih tepat untuk mengamalkan amal-amal seperti ini. Tapi karena ini dapatnya dari orang lain ya nggak mengapa. Ya nggak apa-apa biar kelihatan. Saya nggak kelihatan. Ini bukan orang Islam ya, ini orang Buddha atau apa ini. Ya. Ternyata sedekahnya lebih banyak daripada orang lain ya. Ini yang paknya ini pemulung ya tadi, makanya kadang pemulung punya amal yang luar biasa. Buang sampah sembarangan, tapi dia tetap saja pulang baik. Buang sampah depan rumah sambil jualan juga sembarangan. Gimana nih? Cuci mobil, menangin dia. Ini gak puasa ya karena berbuat baiklah meskipun hanya satu koin ya. Dapat BPJS kalau di Indonesia ya. Minum obat untuk menjaga dirinya. Kadang-kadang orang yang berbuat baik bisa mengalami hal yang baik. Iya itulah yang terjadi. Orang yang sudah
Tapi kebaikan tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์เศรษฐีชื่อดังในย่านชุมชนโดนรวบตัวพร้อมของกลางขณะนี้ถูกจับและดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Maksudnya kalau Anda punya masalah laporkan kepada pihak yang berwajib, itu aja. Terjemahan bebas. Komisi Ombudsman. Ada satu poin. Satu poin ternyata menyelamatkan. Iya. Jadilah seperti lebah yang dia selalu berbuat baik kapanpun dimanapun, karena kebaikan akan menjadi magnet kebaikan bagi siapapun. Itulah kebahagiaan. Makanya setiap kita berbuat baik, คนดีทำให้คนอื่นดีได้ karena ห kebaikan มายค itu วามว่า akan คนดี menjadi ทำให้เกิดความดีใน magnet สัง bagi คม kebaikan yang lainnya. คนอื่นก็ดีไปด้วย ถ้าคนดีเข้มแข็ Akhirnya ง semua orang juga akan terbawa ทำให้คน oleh เลว kebaikan yang มันทำให้คนดี dilakukannya. เป็ Oke. นคนเลวยาก Yang tadinya berbuat buruk, ini sekarang jadi baik, saling menghormati dengan tetangga. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา Oke ya, ini filmnya. Dan kata akhirnya ini, berkhutbah dari lebah, ia tidak pernah menyerang, ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu dan atau terancam, dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Jadi itulah pertahanan seorang yang beriman. Dia hanya akan melawan dengan kebaikan, dan pada titik akhirnya dia akan terus menciptakan, menghasilkan, melahirkan, menghadirkan kebaikan. Ini baru proses menuju
lembah yang kita bisa berkhutbah atau mencontoh. Masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Marilah kita terus belajar agar kita menjadi orang yang berpikir dan berjiwa besar, selalu beramal besar di jalan yang benar, dan semoga Allah memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka dan memberikan rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi seluruh masalahnya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Belajar dari lembah berarti belajar untuk mencintai orang-orang soleh dan solehah, belajar untuk berkhutbah, belajar untuk melangkah di jalan dakwah sepenuh akhlakul karimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.